Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Mutia dengan NIM 130120423 dari kelas IF 4409. Di sini saya akan memaparkan hasil survei dan pengamatan saya terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh masyarakat. Survei yang saya lakukan berupa pencarian video terkait dengan nilai-nilai Pancasila berupa berita pada akhir-akhir ini. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agamanya yang ia percaya masing-masing. Nah, berikut ini adalah cuplikan videonya. Toleransi adalah DNA Indonesia. Sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan suku, budaya, dan bahasa, heterogenitas adalah keunikan dan anugerah untuk bangsa ini. Tapi sayangnya, menurut penelitian Lembaga Survei Indonesia LSI dan The Wahid Foundation, sejak Pilkada 2017, nilai toleransi kita menurun, sementara intoleransi naik. Ini ketika nanti akan menjalankan apa yang disampaikan sebagai kementerian untuk semua agama. Ya, kenapa statement ini selalu muncul? Sebenarnya kan karena bertolak dari kritik Kementerian Agama yang terlampau over ya melayani kelompok agama tertentu di satu sisi. Di sisi yang lain, membiarkan kelompok-kelompok agama lain tidak bisa beribadah, membiarkan kelompok agama lain tidak bisa mendirikan tempat ibadah. Ini kan soal isu serius. Karena itu selalu janji yang populis saya kira adalah ya statement demikian. Menteri untuk semua agama, bahkan teman-teman yang lain menambahkan untuk semua kelompok. Karena dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya toleransi itu sudah ada dalam sebagian kecil rakyat Indonesia. Namun masih banyak sebagian rakyat Indonesia yang belum menerapkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, juga masih ada beberapa intoleransi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah, yaitu dengan menutup tempat-tempat peribadatan para umat beragama seperti masjid, gereja, atau yang lain sebagainya. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan memupuk rasa toleransi pada diri kita sendiri terlebih dahulu kepada orang-orang di sekitar kita yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Nah, berikut ini adalah cuplikan videonya. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Rak berbagi milik warga Banjar Desa Bedulu Gianyar ini sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Konsep rak berbagi ini sangat sederhana, yakni dari warga untuk warga. Nah, dari video tersebut terlihat bahwa sebenarnya rakyat Indonesia ini sudah melakukan sosial antar masyarakat dengan sangat baik. Nah, dapat dilihat juga dengan adanya bantuan atau penggalangan dana terkait dengan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, solusi atau peningkatan yang bisa kita lakukan adalah dengan lebih memupuk lagi rasa sosial kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru kemudian bersosial kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Dan juga kita bisa mengajarkan rasa sosial itu kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Misalnya seperti adik kita, kakak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Maksud dari nilai persatuan ini adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh berpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Nah, berikut ini adalah cuplikan videonya. Negara Indonesia memiliki beragam budaya yang bisa ditemui dari Sabang hingga Merauke. Dari musik, pakaian tradisional, makanan, adat istiadat, semuanya menarik dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai daerahnya. Kebudayaan yang kita miliki ini mampu menarik perhatian dunia. Buktinya, banyak wisatawan-wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan sengaja mengunjungi objek daya tarik wisata budaya.
Nah, dari video tersebut sebenarnya Indonesia itu memiliki budaya dan adat yang sangat banyak. Akan tetapi saat ini para pemuda mulai melupakan adat dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, kita mempunyai peran yang sangat penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada para pemuda zaman sekarang. Bisa dimulai dari diri kita sendiri, terus kita ajak orang-orang di sekitar kita. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Nah, berikut ini adalah cuplikan videonya. Jadi demo-demo itu di era reformasi itu memang menjadi model yang kemudian memang dibukakan pintunya pada tahun 98 itu. Karena pada zaman Pak Harto orang mau demo takut, maka dibuatkan undang-undang. Jangan takut kamu demo nih, kita buatkan undang-undang nomor 9 tahun 98. Jadi ya biasa aja lah ada demo begitu. Nah, dari video tersebut terlihat bahwa sebenarnya rakyat Indonesia sudah melakukan prinsip demokrasi, yaitu dengan mengemukakan pendapatnya dengan cara melakukan demo terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Akan tetapi ada beberapa demo yang memang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, dan juga dari sisi pemerintah belum mendengarkan aspirasi dari rakyat-rakyatnya. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengemukakan pendapat atau aspirasi rakyat dengan cara yang lebih baik lagi, lebih halus lagi, berdemo dengan cara berdemo yang baik, dan juga mulai belajar cara bermusyawarah yang baik dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, berikut ini adalah cuplikan videonya. Kekerasan demi kekerasan mengiringi laju FPI. Kadang menjadi pelaku, lalu jadi korban kali ini. 6 anggotanya tewas diberondong oleh polisi buntut banyak kejadian yang terjadi berhari-hari. Sengkarut informasi mencuat dengan seketika, sangat sulit dihindari ragam versi yang beraneka. Inkonsistensi pernyataan datang dari dua arah, keganjilan-keganjilan klaim menjadi hal yang lumrah. Masih sangat banyak pertanyaan yang belum tersingkap, siapakah yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Nah, sebenarnya dari poin keadilan ini saya tidak ingin membahas video tadi. Tetapi akhir-akhir ini banyak kita dapati berita terkait dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh para rakyat Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat dan pemerintah Indonesia belum terlalu dapat menanamkan rasa keadilan dalam kebijakan atau kehidupannya sehari-hari. Solusi yang bisa kita lakukan adalah sama seperti poin-poin sebelumnya, yaitu dengan menanamkan terlebih dahulu keadilan kita terhadap orang lain, jadi antar individu, baru nanti bisa mencakup lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, untuk kesimpulannya sebenarnya masyarakat di Indonesia ini sudah melakukan beberapa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, tapi masih ada juga beberapa nilai yang belum bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, untuk solusinya memang nilai-nilai Pancasila itu memang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Baru bisa kita harapkan nilai-nilai Pancasila itu bisa tertanam dalam seluruh masyarakat Indonesia. Sekian video dari saya, Ufu Mutia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.